menyesal pendeta. Kenapa nggak ku bilang saja kalau aku menyukai si X? Hai, ketemu lagi sama pendeta. Dengar curhatmu. Kekasih Kristus, hari ini pendeta juga mau membacakan lagi dari teman kita. Pendeta langsung bacakan aja ya. Selamat sore pendeta, terima kasih untuk channel tempat curhat ini. Kembali kasih. Namaku Sandi pendeta, nama samaran. Aku sebenarnya sudah sering melirik channel pendeta ini. Cuma aku gak punya cukup nyali untuk curhat pendeta. Dan aku agak susah menceritakan tentang ini karena aku malu. Memang aku tipe cowok pendiam sih pendeta. Aku suka minder kalau berhadapan dengan cewek yang aku perhatikan tipenya berkelas, gak seperti keluarga kami yang kurang ekonominya. So ceritanya, aku punya teman cewek namanya X. Kami satu kelas sewaktu SMP sampai SMA. Mulai pertama aku melihatnya entah kenapa ada rasa simpatiku sama dia. Caranya berjalan, caranya menyapaku, caranya berbicara, senyumnya, gelak tawanya. Waktu itu aku masih SMP. Aku malu dong untuk bilang perasaanku sama dia. Aku hanya suka menuliskan namanya di buku tulisku, di dinding kamar. Tak ada yang tahu perasaanku. Waktu pun terus berjalan sampai kini sudah kelas 11. Selama ini aku masih menikmati kehadirannya di sekolah. Kebetulan kami satu kelas, jadi aku bisa menatapnya dari sudut kelasku. Yang membuatku saat ini memberanikan diri menuliskannya ke channel pendeta dengan curhatmu ada dua alasan. Satu, aku cukup menulis dan gak perlu bertatap muka sama pendeta. Yang kedua, sudah ada cowok lain yang mulai mendekatinya pendeta. Ada cowok lain yang mulai memberi perhatian sama dia. Dan sepertinya kok si X juga suka sama cowok itu. Setiap malam aku seperti merasa bersalah pendeta. Aku marah sama diriku. Kenapa enggak coba pendeta? Jauh sebelumnya ada sahabat si X yang nanya samaku, apakah aku menyukai si X? Langsung ku jawab tidak. Aku menyesal pendeta. Kenapa nggak ku bilang saja kalau aku menyukai si X mulai dari SMP? Sekarang aku harus bagaimana pendeta? Terima kasih pendeta, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Sandi. Oke Sandi, menarik ya ceritanya. Ini ceritanya memendam rasa, ya kan? Memendam rasa. Oke Sandi, pendeta mau bertanya. Karena Sandi bertanya sama pendeta, sekarang aku harus bagaimana pendeta? Menurut Sandi harus bagaimana sebenarnya? Coba Sandi rasakan dalam hati Sandi, seberapa pentingnyakah dia untuk Sandi, si X? Seberapa bahagianyakah Sandi saat melihat si X? Di sini tadi pendeta lihat kalau caranya berjalan, caranya menyapaku. Oke, berarti si X suka nyapa Sandi dong. Jangan-jangan, bagaimana kalau si X juga punya hati untuk Sandi? Namanya juga cewek Sandi, agak susah memang. Tarik ulur. Seperti layangan. Dia sepertinya suka, sepertinya tidak. Padahal suka atau tidak? Nah ini yang jadi pertanyaan pendeta. Sahabatnya juga bertanya sama Sandi, apakah Sandi menyukai si X? Kalau cewek seperti layangan tadi, dia terkadang juga mau jual mahal. Dia cemburu gak ya sama aku? Namanya juga cewek. Jadi kalau menurut Sandi, Sandi juga bahagia melihatnya. Atau Sandi juga bahagia saat disapa oleh si X dan tersenyum. Si X tersenyum kepada Sandi. Nah, jangan-jangan dia adalah wanita yang perlu Sandi pertahankan. Menurut Sandi, siapakah yang bisa membuat para balapan mobil itu punya nyali untuk balapan di atas 200 km per jam? Apa yang membuat dia punya nyali melewati lintasan itu dengan cepat? Satu, karena dia yakin dia bisa mencapai garis finish dengan cepat. Dan yang kedua, dia yakin dia adalah pemenangnya.
Oke, sekarang Sandi sudah mau menulis ini bersama pendeta, juga adalah salah satu ciri bahwa sesungguhnya Sandi berani. Nah, bagaimana kalau Sandi mulai memberanikan diri, seperti nyali pembalap mobil. Keluarkan nyali dari diri Sandi untuk segera bertemu dengan si X dan ceritakan. Tapi memang ini agak susah, kalau namanya soal cinta ya agak susah. Sandi harus mempersiapkan diri sama seperti pembalap mobil. Setelah dia bertarung habis-habisan, dia balapan habis-habisan, kalau dia tidak juara, dia tidak akan putus asa. Saat dia berada di urutan 10 atau di urutan 20 sekalipun, dia pun akan tetap mencoba balapan berikutnya. Pendeta harap Sandi juga akan seperti itu. Saat nanti bagaimanapun jawabannya, Sandi tetaplah Sandi. Sandi tidak berubah. Sandi tetaplah Sandi. Tetapi Sandi sudah punya kekuatan nyali yang baru, seperti yang Sandi bilang. Tidak punya nyali, tapi ini juga menunjukkan Sandi sudah punya nyali. Dan yang berikutnya, penyesalan pasti datang belakangan. Kalau penyesalan datangnya duluan, itu namanya antrian, bukan penyesalan. Nah, untuk Sandi, kalau kita sesalkan apa yang sudah kita lewati, itu hanya akan membuat waktu-waktu Sandi ke depan semakin sia-sia. Sebelum waktu itu semakin sia-sia, semakin disesali, ayo silahkan ambil keputusan. Datangi si X, ceritakan apa yang Sandi rasakan. Setidaknya Sandi sudah mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Penyesalan akan datang belakangan. Oke Sandi, Tuhan berkati dan kiranya Sandi semakin dikuatkan. Jangan lupa berdoa ya. Dan untuk teman-teman yang lain, mungkin punya pengalaman atau cerita yang hampir sama seperti teman kita Sandi, atau punya pengalaman yang lain atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan pendeta akan sangat senang mendengarkan curhat kalian. Tuhan berkati, sampai jumpa di acara Pendeta dengan Curhat. Shalom.